Halo, welcome to my channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah tahun 2020. Ya, kita akan segera, anak-anak kelas 9 akan segera menghadapi ujian sekolah, dan saya akan menolong kalian untuk mempersiapkan mata pelajaran bahasa Inggris ujian sekolah dengan membahas soal-soal ujian sekolah tahun lalu. Bahan atau sumber soal yang kita pakai kali ini adalah soal ujian sekolah tahun 2020 MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Nah, saya akan membagi bagian video ini menjadi dua karena soal yang kita miliki itu panjang. Jadi saya akan membagi soal itu menjadi nomor 1 sampai 20 kita akan bahas di video yang pertama, sedangkan soal nomor 21 sampai 34 kita akan bahas di video yang kedua. Oke, mari kita mulai. Check this out. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini kita melihat ada sebuah gambar. Ya, ini adalah materi di kelas 3 di kurikulum PJJ juga ada, yaitu wishing and greetings. Kebetulan kita bertemu dengan soal itu di nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi kalau kita melihat soal yang ada di situ ada congratulations for winning the singing contest for our school anniversary competition. Kita ke pertanyaannya ya, the text is written in order to gitu ya. Jadi dari pertanyaan itu dinyatakan teks itu ditulis supaya atau agar ya. Kalau ditanya surat itu dikirim, maksudnya ucapan itu dikirim in order, maka kalau kita melihat judul dari ucapan itu ya, dari surat itu, dari ucapan itu, maka kita akan menyimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk memberi selamat ya. Nah, kalau kita lihat kata memberi selamat itu ada di ini ya, di B dan di D ya. Kita melihat di B dan di D itu ada congratulate Dennis achievement, congratulate Dennis for showing his pride to the writer ya. Kita melihat dulu yang mengirim surat itu adalah seseorang, sedangkan yang dikirimi adalah Dani. Maka yang meraih kejuaraan ini mestinya adalah Dani ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, congratulate Dennis achievement. Jadi memberi selamat atas prestasinya Dani ya. Oke, kalau kita melihat tujuannya sangat jelas ya. Dani kenapa kok diberi selamat? Karena dia memenangkan lomba menyanyi dalam rangka ulang tahun sekolah kita gitu ya. Kemudian kita ke nomor 2. From the text we know that. Nah, kalau kita menemui soal semacam ini ya, dari soal itu atau dari teks di atas, kita tahu bahwa maka kita bisa mencocokkan jawabannya satu persatu dari pilihan yang ada ya. Dari surat itu kita melihat bahwa sendernya itu the writer, sedangkan receivernya itu Dani. Maka pilihan yang A, B sampai D itu yang paling cocok itu adalah ya, kita melihat ya, Dani itu jadi penerimanya itu memenangkan lomba, betul ya. Jadi for winning the singing contest ya. Jadi the receiver won singing contest. Ini benar ya, ini benar. Maka jawabannya jelas adalah yang A ya. Kita akan mencocokkan dengan apakah yang lainnya bisa dikatakan salah, misalkan yang B misalkan itu ada kata the sender is Dani's classmate. Tidak pernah di dalam bacaan ya, di dalam bacaan ini tidak pernah dinyatakan bahwa dia adalah temannya ya. Pokoknya itu sekolah kita, tetapi tidak pernah dinyatakan bahwa Dani adalah teman sekelas. Kemudian yang C, yang menang menyanyi itu Dani dan bukan penulis. Kalau di sini di C itu dikatakan the writer won the winner for singing contest, salah ya. Jadi C jelas salah. Kemudian yang D, the competition is for celebrating 30th anniversary. Yang mengatakan 30 itu kontestannya. Jadi kalau dikatakan yang 30 tahun ulang tahun, salah ya. Karena yang benar adalah 30 tahun itu peserta. 30 itu pesertanya. Oke, jadi jawaban jelas adalah yang A. Oke, kita ke nomor 3 ya. Di nomor 3 kita menemui bacaan yang agak panjang ya, berkaitan dengan Raja Ampat ya, Raja Ampat. Kalau kita melihat sekilas sepertinya soal di atas itu
kita melihat itu soal mendeskripsikan tentang Raja Ampat ya. Yang paling kalau kita ke pertanyaan aja ya, what is the main point? Main point itu apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Kalau ada pertanyaan main point seperti ini, kita bisa melihat apa yang paling sering disebutkan di dalam bacaan itu. Nah, itu main pointnya ya. Jadi kalau kita melihat yang paling banyak disebutkan itu, kalau kita melihat ya, Raja Ampat disebut 1 kali, kemudian 2 kali di kata it, kemudian 3 kali Raja Ampat lagi, kemudian ada lagi it lagi, kemudian ada Raja Ampat lagi nomor 5, ada lagi Raja Ampat, ada 7 kali ya, sekitar 7 kali. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan itu membicarakan banyak tentang Raja Ampat. Nah, sedangkan di dalam pilihan jawaban ini yang menyatakan tentang Raja Ampat cuma 1 ya, cuma 1. Sedangkan di atasnya itu lebih umum ya, the Underwater Paradise on Papua. Ini kurang spesifik ya. Famous Island in the Four Kings itu juga kurang spesifik. Pertanyaan nomor 4 ya. After reading the text, the reader will probably bla 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 ya. Ini berkaitan dengan tujuan dari bacaan. Jadi maksudnya kalau seorang pembaca membaca ini, kira-kira apa yang akan dilakukan. Kalau deskriptif itu sebetulnya kita mempunyai tujuan, beberapa tujuan dari deskriptif ya. Kita akan membuka sedikit tentang deskriptif text ya. Jadi tujuannya adalah to describing a person or a place specifically. Jadi menggambarkan sesuatu atau seseorang atau sebuah tempat secara spesifik, biasanya berkaitan dengan pandangan penulis secara subjektif. Nah, tujuan kedua itu isinya adalah to inspire the readers to visit. Kalau itu berkaitan dengan tempat wisata atau satu tempat yang dijelaskan, biasanya itu akan mempengaruhi pembaca untuk dia tertarik untuk mengunjungi ya. Itu salah satu dari tujuan dari deskriptif itu. Sedangkan generic structure-nya ada identification, kemudian ada description. Jadi memperkenalkan tokoh yang pertama, kemudian menjelaskan sifat-sifatnya. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kalau kita melihat pertanyaan nomor 4 itu, maka kita akan melihat bahwa teks di samping merupakan teks deskriptif. Maka tujuannya adalah karena dia menjelaskan tempat wisata, tujuan sampingannya adalah menarik orang atau menginspirasi orang supaya dia bisa mengunjungi tempat itu. Dari A sampai D yang berisi seperti itu adalah yang B atau yang D, tetapi lebih spesifik kita melihatnya di ini ya, di D ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi plan to travel to the diving heaven of Papua ya, seperti yang dijelaskan di dalam bacaan tadi. Kemudian nomor 5 kita melihat bahwa they usually hide between the coral reefs to take a rest or brood their eggs. Nah, kata-kata yang seperti itu mesti dibacaan ada ya. Kalau kita melihat sungguh-sungguh, kita melihat bahwa ini kita temukan di ini ya. Ini ya, we can see the natural coral reef. Ini kemudian they usually hide between coral reef. Jadi they ini menyatakan fish ini ya, banyak ikan yang kemudian bersembunyi di balik coral reef itu. Kalau kita menyatakan bersembunyi ya, biasanya itu yang cocok untuk tempat bersembunyi itu dari pilihan ini adalah ya tentunya bukan sesuatu yang bergerak. Kalau bersembunyi di balik sesuatu yang bergerak mungkin nggak terlalu cocok. Yang paling cocok adalah yang koral itu ya. Jadi koral itu seperti batuan atau sesuatu yang tidak hidup ya, tempat bisa dia bersembunyi ya. Oke. Kemudian kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan nomor 6 sampai nomor 9 ya. Itu ada kata my brother Ronan, my 8-year-old youngest brother Ronan ya, is different from. Ini sama persis seperti yang kita jelaskan di Raja Ampat tadi. Jadi itu merupakan bacaan deskriptif yang menjelaskan tentang saudaranya namanya Ronan. Kalau kita melihat sekilas di situ ada kata his size, yaitu berarti ukuran dia. Kemudian shoulder, kemudian kita melihat juga ada kata stronger dia, kemudian red hair, kemudian face, kemudian eyes. Nah, berarti dia berbicara secara khusus tentang penampilan fisik itu dari Ronan itu. Tapi kemudian jangan lupa bahwa di kata ada appearance, Ronan is sensitive and caring. Jadi berbicara juga tentang karakter. Jadi kalau kita melihat tujuan apa dari teks itu, kita melihat tadi juga bahwa teks deskriptif
tes deskriptif itu menjelaskan atau memberi gambaran tentang orang. Nah, di sini dia sedang mau memberi gambaran tentang saudaranya namanya Ronan itu loh. Nah, jadi yang paling cocok ya untuk jawaban tujuannya dari teks ini adalah mendeskripsikan tentang Ronan ya. Maka yang paling cocok jawabannya adalah yang B, to give brief description of the writer's youngest brother ya. Oke. Kemudian yang nomor 7, kita melihatnya nomor 7 dilihat from the text above we can infer. Infer itu sama dengan conclude atau menyimpulkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa penulis titik-titik her brother. Kalau kita melihat yang menceritakan ini adalah saudaranya, sedang yang diceritakan adalah dia menceritakan saudaranya namanya Ronan begitu detail dan rinci, berarti saudaranya memperhatikan. Kalau nggak memperhatikan, dia mungkin nggak bisa menjelaskan. Jadi kalau kita melihat itu berarti dia itu care ya, maksudnya memperhatikan ya. Kalau memperhatikan maka yang paling cocok adalah lebih ke yang cares about ya. Kalau kita melihat kata-kata yang dari atas ya, count on itu mengandalkan, believe itu percaya biasanya untuk Tuhan ya, believe in God misalnya seperti itu. Look after itu menjaga tapi secara fisik, sedangkan kalau cares itu mungkin nggak kelihatan tapi secara perasaan dia memperhatikan. Maka yang jawaban paling tepat adalah yang D. Oke. Kemudian nomor 8, also Ronan has freckles in his face ya. Freckles itu kita ketemu di ini ya, tadi katakan freckles ini ya, Ronan has freckles on his face. Jadi freckles itu kayak titik-titik coklat gitu ya. Jadi titik-titik yang tidak terlalu kelihatan. Maka yang paling cocok menggantikan kata freckles ini adalah yang fair dots atau titik-titik yang nggak terlalu kelihatan, samar gitu ya. Oke. Kemudian di paling bawah nomor 9 dikatakan Ronan has big body, he is a lovely boy. Ini sesuatu yang berkebalikan. Biasanya kalau orang big body itu kan mungkin menakutkan, ya mungkin seperti itu ya. Nah, tapi dia itu adalah seorang anak laki-laki yang pengasih ya, penyayang gitu ya. Maka sesuatu yang berkebalikan. Sesuatu yang berkebalikan kita bisa gabungkan atau sambung dengan kata although. Jadi Ronan has big body, he is lovely. Ronan memiliki badan besar, dia penyayang. Fakta yang berkebalikan itu bisa kita sambungkan atau hubungkan dengan kata although. Ya, although itu di sini artinya meskipun. Ini dari atas ya. Karena meskipun ya ini ya, meskipun ini ya. Unless itu jika tidak, since itu sejak ya, sejak atau karena ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, nomor 11 ya. Jadi kalau kita melihat ini ada bedanya dengan yang tadi yang sudah kita lihat, ada kata was, kemudian ada cold, kemudian ada would, kemudian ada new, kemudian ada beberapa kata yang kita lihat di sini. Oh, berarti dia pakainya past tense. Kalau past tense maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu dia memakai past tense. Maka itu mestinya bukan deskriptif ya, bukan menjelaskan tentang Samantha itu siapa, bukan, tetapi menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Samantha ya. Oke, kita sedikit kembali ke teks yang kita sedang bahas di sini, itu namanya adalah recount ya, teks recount. Kalau kita melihat tujuan dari teks recount ini dipelajari di kelas 8, tujuannya itu adalah untuk menceritakan pengalaman masa lalu ya, mungkin itu yang terjadi pada penulis atau pada orang lain ya. Kemudian ciri kebahasaannya itu adalah menggunakan past tense ya, ada was sama were, kata kerja ed ya. Kemudian ada beberapa action verb ya, kata kerja tindakan, misalkan ate, slept kayak gitu ya. Sedangkan generic structure-nya itu orientation yang memperkenalkan tokoh atau siapa yang terlibat, kapan, kemudian di mana, dan kemudian menjelaskan events ya, rangkaian peristiwa secara kronologis, kemudian reorientation ya. Itu sedikit tentang recount ya. Kita kembali ke tadi ya pertanyaannya. Nah, ini bercerita tentang seperti itu ya, seperti itu. Jadi di paragraf pertama itu dia menceritakan tentang Samantha setiap paginya ya. Every morning when her mom called, she would just hide under the blankets for a few more minutes. Jadi ini cerita tentang bahwa setiap pagi itu ibunya selalu membangunkan
Tapi ibunya kembali lagi untuk berteriak kepadanya. Tapi Samantha felt like an extra minutes of comfort and warmth were well worth it. Jadi itu dibangunkan sulit banget. Dia merasa bahwa kenyamanan tidurnya itu sebentar lagi nggak apa-apa deh. Nah seperti itu. Nah itu kebiasaan setiap pagi. Kemudian paragraf 2, suatu pagi Samantha itu bangun dan mendengar. Kemudian dia bertanya-tanya, ini jam berapa? Figured it must not be times to get up yet ya. Dia merasa mungkin belum waktunya bangun ya. Kemudian balik tidur lagi. Samantha began to wonder why she was awake ya. Kemudian she began wondering again what time it was. Kemudian dia bangun, kemudian ini jam berapa ya? Ya. Kemudian dia merasa aneh juga kok ibunya nggak bangunin gitu ya. Nah, waktu itu dia lihat jam, loh sudah jam 7.30 ya, she was going to be late ya, dia akan terlambat. She jumped out of the bed and threw on her clothes. Where was her mom ya, dia tanya ibunya di mana, kenapa nggak bangunin ya, kayak gitu. Nah kemudian dia ke bawah. Samantha ran downstairs to see her parents sitting on the breakfast table drinking their coffee calmly ya. Jadi orang tuanya itu sudah duduk di meja sambil minum kopi dengan tenang gitu. Kemudian ditanya sama ibunya, kok nggak dibangunin gitu ya. Kemudian ibunya, loh sudah dibangunin tapi kamu tetap memilih untuk prefer staying in bed. Nah, tetap pilih tinggal situ. Ya udah ya. Kemudian Samantha realized that mom was teaching her a lesson. Jadi Samantha kemudian sadar bahwa ibunya mau ngasih pelajaran nih ya. A few moments later Samantha found a gift on her dining table ya. Kemudian dia menemukan sebuah hadiah di atas meja makan ya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa itu akan jadi temannya. Samantha unbox the gift ya, dibuka ya, it was alarm clock ya. Ternyata dikasih jam waker gitu ya. Kemudian she had no smile on her face. Jadi dia tidak tertawa sama sekali. Mungkin nggak lucu mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Nah ini berarti dari atas sampai ke bawah itu dia cerita membagikan bahwa dia mendapatkan pelajaran yang berharga ya, to share Samantha's worthy lesson. Jadi itu menceritakan tentang pengalamannya Samantha yang berharga. Jadi jawabannya lebih ke B ya. Dalam 11, what is the main idea? Dari paragraf 1 tadi kita melihat bahwa dibangunin sulit banget karena Samantha sangat-sangat menyukai sangat-sangat menyukai kasurnya gitu ya, sangat-sangat menyukai kasurnya. Jadi lebih kepada jawabannya A, Samantha love the comfort of her bed ya. Oke, terus kemudian kita ke ini ya nomor 12. After knowing the gift, Samantha felt bla bla bla. Jadi setelah membuka itu, Samantha dikatakan tadi she had no smile on her face, berarti nggak seneng gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, unhappy ya. Kemudian nomor 13, Samantha blame her mom. Blame itu menyalahkan. Samantha menyalahkan ibunya, bla bla bla. She thought her mother did not wake her up. Jadi dia berpikir ibunya tidak membangunkannya ya. Berarti ini kan sebab akibat ya. Samantha menyalahkan ibunya karena dia berpikir ibunya nggak membangunkannya. Jadi menyalahkan itu gara-garanya dia berpikir ibunya nggak membangunkannya. Berarti akibatnya dia menyalahkan. Jadi akibat kemudian sebab. Maka kita bisa hubungkan itu dengan saya akan menuliskan ya. Jadi kalau kita punya sebab kemudian akibat, tengah-tengah kita pakai so. Tetapi kalau kita punya akibat dulu baru sebab, kita bisa memberikan tengahnya ini because. Jadi kalau di sini kan dia akibatnya ini sebabnya. Berarti yang ini ya because. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nomor 14 sampai 15 ya. Kalau kita melihat ada how to make authentic Indonesian ginger tea ya, wedang jahe. Ada ingredients, ada step. Kita mestinya ingat karena ini pelajaran yang barusan saja kita pelajari, yaitu text procedure ya, text procedure. Kita mengingat text procedure itu tujuannya apa? Kita akan buka sini ya. Kita akan lihat sedikit text procedure ya. Tujuannya to tell how to make ya, memberitahu bagaimana cara membuat, to tell the step
boleh step, ways atau method of ini sama ya. Biasanya itu pakai kalimat perintah, kemudian kadang-kadang ada kata first, second ya kayak gitu-gitu. Generic structure-nya ini ya, ingredients, methods, tools ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat sekilas ya. Jadi, kalau kita melihat tujuannya text procedure itu seperti yang di nomor 14. Ya, seperti di nomor 14, maka kita akan melihat bahwa tujuannya itu adalah untuk ini ya. Ya, jawabannya yang A, yang paling jelas ya. Jadi, to tell how to make wedang jahe ya. Oke. Nah, kemudian kita ke nomor 15. Ya, kita fokus pada kata seperti yang ada di dalam pertanyaan. Ini yang kalau text procedure itu sangat mudah ya, kita bisa melihat kata after dan before itu sering ya. Misalkan gini ya, when should we put ingredients into the large saucepan. Nah, kita lihat fokus pada kata-kata yang persis ini ya, the ingredients into a large saucepan itu ada di langkah kedua ya, kita ada langkah kedua ini. Nah, kalau kita ditanyakan kapan kita harus menaruh ini, berarti setelah ini atau sebelum ini ya, sebelum add all other ingredients ini ya. Nah, pilih saja. Nah, di sini after semua berarti nanti adalah after dry fry ginger itu harusnya. Jadi jawabannya adalah A, after dry frying ginger ya. Lebih mudah ya, prosedur text itu lebih mudah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke lanjutnya. Ke nomor 16 sampai dengan nomor 19. Nah, ini kita ketemu dengan sesuatu yang baru ya. Di sini ada kata blizzard is an extreme snowstorm followed by a very strong and constant wind which lasts 3 hours or more ya. Jadi blizzard ini adalah sebuah badai salju yang diikuti dengan angin yang kuat dan terus menerus yang berlangsung 3 jam atau lebih ya. Yang membedakan badai salju ini dengan blizzard itu adalah kekuatan anginnya. Oh, berarti dia cerita tentang blizzard. Ini blizzard itu bukan nama sebuah binatang, tapi nama sejenis angin. Nah, itu bisa di mana saja. Nah, teks yang seperti ini itu adalah teks report ya, menceritakan tentang blizzard, sejenis angin ya. Oke, kita akan lihat report itu seperti apa ya. Kalau kita lihat report itu tujuannya adalah to tell atau inform something in general, menceritakan atau memberi informasi tentang sesuatu secara umum ya, berbeda dengan deskriptif yang fokus pada satu individu atau satu binatang atau satu tempat yang berisi penilaian subjektif penulis. Nah, kalau text report ini biasanya berisi hasil penelitian. Jadi kita mau menceritakan blizzard itu secara umum ya, secara umum bisa terjadi dimanapun ya. Nah, kita menceritakan secara umum, tapi memang agak mirip karena dia memakai simple present juga ya, tetapi dia tidak fokus pada satu individu saja ya. Kemudian kadang-kadang sering kata teknisnya itu keluar, ada beberapa kata teknis. Kadang-kadang kalau kita membaca itu agak bingung ya, karena ada beberapa kata yang mungkin bagi anak-anak SMP yang membingungkan ya. Isinya general classification, klasifikasi umum, terus kemudian baru deskripsi ya. Oke. Nah, kalau kita melihat teks ini secara umum, tadi ya saya menjelaskan sedikit tentang di depan itu. Kalau kita mendefinisikannya, nah maksudnya dari paragraf 1, kedua dan ketiga, ada 3 paragraf, maka kita akan kelihatan bahwa di atas itu ada definisi ya. Kemudian yang kedua ini, blizzard can form only in the warm air rises over the cold air. The wind brings cold air to the equator. Bagaimana blizzard terjadinya ya. Ini menjelaskan bagaimana blizzard terjadi. Kemudian yang paragraf 3, blizzard can be very dangerous. Some of the blizzard wind can be as powerful as some can be even more powerful than hurricanes ya. Jadi ini menjelaskan tentang bahayanya, the dangers atau bahayanya blizzard. Jadi kalau kita ditanyakan teks itu tujuannya untuk apa, maka harus mencakup 3-tiganya ini.
Kalau itu menjelaskan danger saja seperti yang B, yang nggak cocok karena di paragraf 1 dan 2 nggak cerita tentang danger. Kalau bercerita tentang effects-nya saja juga nggak cocok. Kalau menceritakan tentang types-nya saja tadi malah tidak disebutkan types-nya ya. Jadi lebih kecocok ke yang A ya, yang mencakup semuanya, inform the facts of blizzard. Jadi menceritakan tentang fakta-fakta atau kenyataan tentang blizzard. Kemudian nomor 2, kita tadi ya pertanyaan nomor 17, sebagian kalimatnya sama persis dengan isi paragraf kedua ya. Ini ya, a front is formed when ya, kita cari a front itu ada di sini ya. A front is formed and rainfall happens. Jadi when warm air and cold air are brought together, a front is formed ya. Ini persis tahu nih. Nah ini sama ini. Nah kita melihat bahwa katanya itu persis seperti itu. Jadi kita lihat ya. Nah ini karena di depannya ada ini. Maka front itu terbentuk kalau warm air sama cold air itu brought together. Maka jawabannya itu adalah yang ini ya, yang C. Nah ini persis seperti kata-kata di sini. Nah ini ya. Oke, kemudian yang nomor 18. For people, it is highly recommended to stay at in homes ya. Jadi ini ada di paragraf 3 kan, berkaitan dengan bahaya. Ini ya, berkaitan for people it is highly recommended to stay in home ya. It can be big problem in the area with frequent traffic. For people it is highly recommended to stay at home. Spending time in blizzard unprotected, unprepared can lead to a freezing to death. Jadi kalau orang terjebak di situ tuh dia bisa meninggal karena kedinginan ya. Jadi berbahaya sekali ya. Oke, jadi oleh karena itu orang lebih baik, recommended itu disarankan untuk tinggal di rumah. Karena apa? Karena pergi keluar itu berbahaya ya, nggak aman ya. Maka yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya. Oke, untuk pemberitaan saja, hazardous sama dangerous itu sama. Hazardous sama dangerous itu sama ya. Oke, yang paling D itu sangat tidak cocok karena dikatakan malah having outdoors activity is safe ya, maksudnya berkeliaran di rumah di luar itu aman, itu salah ya. Kemudian nomor 19, some people choose to stop driving low visibility condition in driving snow. Jadi beberapa orang memilih untuk berhenti menyetir karena low visibility. Visible itu kelihatan. Jadi penglihatan yang sangat rendah, kondisi penglihatan yang sangat rendah dan salju yang turun. Jadi maksudnya adalah kenapa orang berhenti menyetir karena penglihatannya itu sangat berkurang karena saljunya turun sama ada badai salju. Jadi karena ya, cuman coba dilihat sungguh-sungguh bahwa ini ya, saya akan memberitahukan ini sebab akibat because sebab ya, ini karena penglihatan yang sangat kurang, maka ini isinya because. Cuman masalahnya because, since atau as itu bisa saling mengartikan sama artinya karena ya, tetapi biasanya diikuti subjek sama predikat. Nah kalau dilihat di sini low visibility condition snow itu tidak ada subjek dan predikatnya, tidak ada predikatnya ya, ada kata kerjanya, kata bendanya, tetapi kata kerjanya tidak ada. Nah kalau dalam kondisi seperti ini, because ini bisa digantikan dengan because of atau due to, yang artinya karena juga, tetapi di belakangnya ini adalah frase, bukan kalimat ya. Jadi di dalam ini jawabannya adalah yang B. Oke. Saya berharap ini menolong. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat.